Oke, pernah nggak sih kalian kalau misalnya ngedenger kata UTBK atau SBMPTN atau ujian mandiri, belum ngebahas, tapi kepala lu udah pusing? Biasanya itu gara-gara stres. Nah, gue mau ngasih tahu beberapa hal yang biasa dilakukan tapi sebenarnya kurang tepat ketika SBMPTN. Oke guys, jadi sebelumnya gue pengen ngasih tahu dulu kalau misalnya gue udah pernah bikin beberapa video bahasan tentang SBMPTN, apa aja yang perlu disiapin, terus bagaimana tips and triknya. Gue beberapa kali udah bikin video tentang itu. Dan gue mau ngasih tahu 4 hal yang jangan lu lakuin sebelum atau setelah SBMPTN. Disclaimer on, gue cuma mau ngasih tahu ini sebagai bahan referensi. Kalau misalnya mau kalian lakukan ya silahkan, kalau enggak ya udah, it's up to you gitu loh. Gue hanya memberikan saran untuk mempermudah lu. Maksudnya mempermudah lu tuh jadi kayak lu lebih feeling secure lah. Jadi ketika lu berpikiran aneh-aneh, lu bisa menempatkan referensi gue di situ yang bisa lu jadikan bahan pertimbangan gitu guys. Oke, yang pertama, overlearn. Atau enggak mungkin lu kenalnya dengan overstudy. Overstudy ini biasanya kejadiannya sama anak yang bener-bener ambis dan dia ngerasa kayak semua yang dipelajarinnya tuh kurang. Jadi kayak lu udah mau belajar kayak apapun, lu masih ngerasa kayak aduh kok gue gak bisa ya. Even dari semua soal yang lu pelajarin, lu gak bisa satu soal, lu bisa, anjir gue gak bisa apa-apa. Nah, itu yang disebut overstudy atau overlearn. Jadi ketika lu sudah sampai di tahap berlebihan jatuhnya, kayak tapi berlebihan belajar tuh gak apa-apa gitu loh. Tapi untuk satu occasion yang ini bisa dibilang SBMPTN atau UTBK, nggak baiknya kenapa? Untuk kesehatan kepala lu dan fisik lu juga sih. Kalau fisik lu karena energinya kekuras ya, tapi kalau misalnya kesehatan kepala lu tuh lebih kayak gini. Ketika lu nggak bisa mengerjakan satu soal, nanti ketika SBMPTN atau lu nggak bisa ngerjain soal tryout lagi, atau nggak ketika lu lagi latihan terus miss soal, lu confused dan lu stres dan lu bisa langsung freak out, lu bisa langsung blown out di situ, lu bisa langsung stres. Nah, untuk menghindari itu adalah lu tahu batasan lu tuh seberapa. Jadi ketika lu udah tahu target yang mau lu capai, bisa lebih dari target syukur. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah. Yang penting lu udah tahu kapasitas kepala lu seberapa. Nah, tingkat kapasitas lu ini yang harus di-push. Bukan lu harus sapu bersih, enggak, karena logikanya di SBMPTN, ya lu mau sapu bersih nggak bakal bisa gitu loh. Kayak chance-nya, possibility-nya kecil banget. Jadi mendingan lu main strategi, mending lu main aman, mending lu tahu apa yang harus lu kejar, mending lu tahu target. Udah gitu aja. Yang kedua, sorry guys, jadi sebelum lanjut ke videonya gue pengen ngasih tahu dulu kalau misalnya lu yang udah ngikutin gue udah lama, pasti lu tahu kan kalau misalnya gue itu kayak ya udah gue nggak peduli gitu sama yang kayak skincare, body care gitu. Gue mandi aja gitu kan. But gue mau ngasih tahu kalau misalnya gue itu adalah fan dari shower gel. Then I know something. Jadi gue tahu kalau misalnya ada shower gel yang baunya tuh enak banget. Terus apalagi ya, kayak banyak orang yang suka. Dan awalnya gue kayak oke, tapi setelah gue coba kok wow, amazing. Dan yang lebih amazingnya lagi, kemarin gue pesen satu sama lotionnya, tapi dikirimin banyak. Gue nggak tahu ini isinya apa aja, jadi kita unboxing aja kali ya. Scarlett. Jadi gue itu sebenarnya udah dikasih tahu sama teman gue kalau misalnya ada shower gel yang enak banget, karena teman gue tahu kalau misalnya gue tuh seneng banget pakai shower gel. Dan gue dikasih tahu ada ini nih. Dan gue sebenarnya cuma pesen ini sama lotionnya. Ini nggak mungkin sih isinya cuma shower gel sama lotion doang. Pasti ada yang lain. Kita lihat aja kali ya. And voila. Apa nih tulisannya?
Confidence breeds beauty. Kita lihat isinya ada apa aja. Wih, gila packingnya aman banget, ada bubble wrapnya. This one, brightening shower scrub. Ini yang kata teman gue tuh enak banget. Cuma, oke, kita coba lagi, nanti coba baunya kayak gimana. Oh, ada shower scrub mango juga. Oh, berarti ini kemarin yang dibilang katanya shower scrubnya nggak cuma satu, ada 2 macem. Oke, gua tahu kenapa isinya banyak. Ternyata body lotionnya ada 3. Oke, body lotionnya ada 3. Ada Freshie, ada Charming, sama ada Romansa. Oke, sama ada Romansa scrub. Pantesan boxnya gede banget, kawan. Oke, langsung kita coba aja brightening shower scrub. Kita coba baunya ya. Baunya seperti namanya, pomegranate atau delima. Terus coba ya, kita coba lihat teksturnya. Tuh. Enggak. Langsung. Coba kita taruh di tangan. Ya kurang lebih nanti kalau misalnya jadi sabun kayak gini. Nggak kelihatan kan? Mantap. Tapi baunya, baunya enak banget, sumpah. Ini baunya asli enak banget. Dan sekarang mari kita coba lotionnya. Oke, gue mau coba yang Freshie aja. Oke, gue mau coba yang Freshie. Jadi lo habis mandi pakai lotion ini, pakai Freshie. Cuma tinggal diginin doang, guys. Oke. Terus tinggal dibalurin nih. Terus tinggal begini nih. Set. Lo olesin ke tangan dia. Baunya enak. Jadi ini buat bikin tangan lo tetap lembab. Terus tangan lo kayak apa ya, biar nggak kering gitu deh. Pokoknya lo bikin, pokoknya makin glowing dah lo pokoknya. Gitu. Oke, mungkin itu aja. Kalian harus coba sendiri biar tahu experience-nya pakai Scarlett ini. Maybe that's all. Back to the videos. Yang kedua, istirahat sebelum ujian. Ini gue selalu bilang, istirahat. Yang dimaksud istirahat tuh gimana sih? Ya lu jangan ngerjain tugas lagi, ya lu jangan ngerjain soal tryout lagi, chill yourself, relax gitu loh. Bahkan teman gue ada beberapa yang sebelum ujian tuh kayak nyalon gitu, atau enggak misalnya makan malam di mana gitu, ngopi nongkrong sama temen-temennya, biar badannya tuh lebih rileks gitu kan, biar badannya tuh lebih rileks setelah lu berburu dengan pelajaran-pelajaran di hari-hari sebelumnya. Kalau bisa H-1 ujian, lu rileks aja, lu santai, lu bener-bener kayak oke, I will enjoy my time for now gitu loh. Jadi kayak lu punya waktu. Makanya kan kalau misalnya di kampus tuh kadang-kadang tuh ada yang namanya minggu tenang. Ya minggu tenang emang buat tenang, buat lu berhenti belajar, buat lu senang-senang, biar badan lu rileks ketika ujian. Lu bisa lebih apa ya, tidak dalam keadaan tertekan. Bukan tertekan, lebih kayak pokoknya lu gak dalam keadaan kenceng gitu loh. Stringnya gak dalam keadaan kenceng, lu dalam keadaan rileks. Jadi lu kencengin lagi tuh waktu pas lagi ujian gitu. Nah, kenapa lu gak boleh stres, gak boleh dalam kondisi panik ketika lu lagi ujian? Karena gini, ketika lu dalam kondisi panik, ketika lu ke dalam kondisi yang lagi kenceng, lu gak tahu kapasitas kepala lu tuh seberapa. Terus nanti lu masuk ke ruang ujian dengan kondisi stres, dengan kondisi yang khawatir, dengan kondisi yang lu gak tahu nanti bentuk soalnya kayak gimana. Terus nanti ketemu soal yang di luar ekspektasi lu malah kayak ngerasa kayak, apa gunanya gue selama ini belajar? Jangan sampai itu keluar dari mulut lo. Makanya gue bilang kenapa relax. Jadi biar ketika lu masuk ke ruangan, walaupun lu dapat soal yang di luar ekspektasi lu masih bisa berpikir, oke, ini gue apain? Apakah gue harus ngasal? Apakah gue harus langsung nembak? Apakah gue harus mengerjakan dulu, mencoba mengerjakan? Banyak pilihannya. Jadi lu bisa langsung apa ya? Bisa langsung kayak switch gear gitu deh. Yang ketiga, jangan dibahas setelah ujian. Ayo, siapa yang kelakuannya di sini habis masuk ruangan ujian, keluar beres lu pulang, langsung lu bahas.
siapa? Kasih waktu kepala lu buat relax, buat chill, buat kayak ya udah, oke. Jangan dibahas dulu. Kenapa kalau misalnya langsung lu bahas? Ya udah, datang, kerjakan, lupakan. Maksud gue gini loh, jangan lupakan materinya, oke. Tapi lupakan ujiannya, karena dengan lu ngebahas, terus nanti misalnya jawaban lu nggak sama, lu insecure lagi gitu loh. Maksud gue, jangan, kasihan lu nya, mending langsung lu persiapan lagi buat ujian mandiri atau ujian kampus swasta atau lu misalnya mau ujian apalah gitu loh. Jadi mendingan lu siapin buat hal lain, karena dengan lu membahas soal yang udah keluar dan soal yang udah udah lu lewatin, nggak bakal ngerubah jawaban lu di sana juga, gitu loh. Paham nggak? Yang keempat, jangan bicarakan sama temen lu. Hah? Maksudnya gimana deh? Jadi gini, jangan dibicarain sama temen lu. Itu maksudnya gini. Ketika lu membicarakan sesuatu sama temen lu soal UTBK, soal SBMPTN, ya udah bahas ketika lu ujian nggak apa-apa, tapi jangan lu bahas lu gimana tadi UTBK-nya, bisa apa enggak, bisa berapa soal, terus lu ngerjainnya gimana, terus yang ini tuh ngerjainnya gimana. Jangan malah lu bahas lagi. Balik lagi ke poin 3, jangan lu bahas setelah itu. Apalagi kalau lu ketemu teman yang sama ambisnya sama lu, atau bahkan lebih ambis daripada lu. Kelar lu stres. Terus apalagi nanti kalau misalnya dia buka pengumuman duluan, terus dia nggak dapet, lah lu makin stres. Jangan. Daripada lu musingin ujian yang udah lewat, mendingan lu musingin apa yang bakal datang ke depannya gitu kawan. Jadi pokoknya intinya kayak gitu ya. Oke, gue simpulin dari awal nih. Yang pertama, jangan overlearn atau overstudy. Yang kedua, jangan lupa istirahat sebelum ujian. Yang ketiga, jangan dibahas langsung setelah ujian. Yang keempat, jangan bandingin atau jangan ngebahas soal SBMPTN sama temen lo. Oke? Ya kurang lebih gitu deh. Oke, maybe that's all for today. If you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. Oh iya, gue mau ngasih tahu kalau misalnya dalam beberapa hari gue mau ngasih tahu cara nembak gitu. Karena gue harus bikinnya pakai komputer. Jadi agak ribet karena gue harus munculin soal-soalnya. Oke guys, thank you for watching and see ya.